mereka kufur kepada suami. Kalau seandainya suami itu berbuat kebaikan sepanjang dia berumah tangga, apa setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau lebih daripada itu, kemudian ada kesalahan dari suami itu, maka si perempuan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik kepada saya. Ini nas, hadis Nabi ini, Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi si perempuan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik kepada saya. Dia mengatakan demikian. Ini kufur, kufranul ashir namanya, kufur kepada suami. Jadi diantara sebab wanita itu dia masuk neraka, yang pertama kali Nabi sebutkan bahwa wanita itu fitnah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru rijal nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki maupun wanita. Muttafaqun alaih. Wanita fitnah. Kemudian juga ketika dia menikah, kewajiban dia untuk taat kepada suami. Ketika dia tidak taat, tidak nurut kepada suami, maka ini yang membawa dia ke neraka. Mesti dia bersyukur dengan dia punya suami, dia bersyukur. Kewajiban dia taat, nggak berat. Kewajiban wanita nggak berat, nggak ada jihad bagi dia. Tidak ada jihad, tidak ada perang bagi wanita. Kewajiban dia artinya mengurus rumah tangga. Nggak ada kewajiban wanita cari nafkah, nggak ada. Yang wajib cari nafkah siapa? Siapa? Suami. Allah berikan laki-laki kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 34. Allah berfirman, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jangan dibalik. Laki-laki pemimpin, bukan perempuan pemimpin. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, pemimpin bagi wanita. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah lebihkan laki-laki daripada perempuan, yang pertama. Yang kedua, dengan sebab laki-laki memberikan nafkah. Kemudian Allah sebutkan fasalihat, perempuan yang soleh, yang bagaimana? Qanitat. Apa qanitat? Dijelaskan dalam tafsirnya, muti'atun lillahi wa li azwajihin. Perempuan-perempuan yang qanitat, arti perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Dia taat kepada Allah, maka kewajiban dia taat kepada suami. Enggak berat, enggak disuruh dia dagang, enggak suruh kerja. Perempuan di rumah taat kepada suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya. Dia mendengar dari suaminya, taat, enggak boleh dia membantah, nurut udah. Karena apa? Itulah jalan dia menuju surga. Karena yang paling banyak masuk neraka wanita. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dikatakan, innal fusaqa hum ahlin nar. Sesungguhnya fusak itu mereka ahli nar. Manal fusak ya Rasulullah? Siapa ya orang-orang yang fasik itu ya Rasulullah? An-nisa, perempuan. Bukankah mereka itu adalah ibu kami, saudara kami, anak kami perempuan itu? Iya. Tapi mereka apabila diberikan sesuatu tidak bersyukur kepada suami. Apabila mereka dapat cobaan dan ujian, mereka enggak sabar. Itu wanita. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fusaq. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka ini hati-hati bagi wanita, taat. Dan itu jalan dia menuju surga dengan taat pada suami, nurut pada suami, jangan membantah, jangan kurang ajar kepada suami. Itu yang membawa dia ke neraka. Dia harus taat pada suami, ikut apa kata suami. Karena itulah jalan dia menuju surga. Mudah, nggak berat. Redonya suami kalau dia meninggal akan membuat dia masuk surga selama dia taat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Nabi bersabda SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannah min abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dia jaga pakaiannya dengan sempurna, dan yang keempat di sini, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Enggak berat itu, 4. Salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suami, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Maka dia harus bersyukur ada suami. Apakah suaminya kurang bagi dia, atau nafkahnya kurang, atau bagi kondisi yang ada sekarang ini, kewajibannya untuk sabar. Wajib sabar. Kewajibannya untuk taat pada suami. Jangan banyak mengeluh.
Nggak boleh seorang istri mengeluh pada suami. Sabar, itulah cobaan, ujian. Ada suami yang tadinya memberikan nafkah, sekarang dia nggak kerja karena pandemi. Jadi pengangguran. Ya sabar, ini cobaan, ujian, harus sabar. Jangan kemudian dia mengeluh atau dia melawan suaminya, tidak taat, berat itu. Apalagi sampai dia minta cerai karena nggak sanggup, nggak sabar, dia minta cerai. Justru dia minta cerai, tempatnya di neraka bagi dia. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha ra'atul jannah. Siapa aja wanita yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, maka dia haram mencium aroma surga. Haram. Hadisnya sahih. Kalau haram mencium aroma surga, tempatnya di mana? Neraka. Kata Nabi SAW, aqallu sakinil jannati an-nisa. Kata Nabi, yang paling sedikit penghuni surga para wanita. Kalau antum mau banyak jadi penghuni surga, antum taat pada suami. Itu nas yang wajib kita ikuti dalil. Jadi justru dengan taat suami akan membawa kepada ketenangan, kesejukan, bahkan akan membawa kepada halawatul iman. Apa halawatul iman itu? Manisnya iman. Dibawakan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, bahwa seorang wanita akan mendapatkan lezatnya iman dengan dia taat kepada suaminya. Itu dibawakan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqi 'alayha wa la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha walau sa'ala nafsaha wa hiya 'ala dhahri qatabin." Sungguh seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami mereka. Dikarenakan besarnya hak suami atas mereka, tidaklah seorang istri mendapatkan manisnya iman sampai dia memenuhi hak suaminya. Dan kalau seandainya suami minta dilayani sementara ia sedang berada di atas pelana unta, maka dia tidak boleh menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dikatakan sahih, disepakati, disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan juga dikatakan oleh Syekh Albani hadis ini hasan sahih. Dan antum bagi wanita bersyukur antum punya suami. Kalau suami umpamanya dia punya istri 2 atau 3, ya harus sabar, itu udah takdirkan demikian. Dan itu syariat dalam Islam, nggak boleh kita menolak. Oh saya nggak mau, kalau dimadu saya mau cerai, nggak boleh minta cerai. Bukan alasan syar'i, gitu. Dan itu alasannya kan yang dikemas dengan berbagai macam kemasan ya sudah. Suami saya nggak sayang, suami saya begini. Padahal intinya apa? Bahwa suaminya kawin lagi. Gitu. Itu perempuan. Karena apa? Tipu daya wanita sangat besar. Inna kaidakunna azim. Kalau setan, meskipun hebat tipu dayanya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi kalau untuk wanita, berat, macam-macam sudah. Bagaimana dia menipu orang tuh luar biasa, menipu suaminya dengan ngambek, dengan nangis, dengan segala macam sudah. Makanya kita harus hati-hati juga gitu. Kepada wanita. Kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa wanita itu apa? Musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri kamu dan anak kamu adalah musuh bagi kamu. Hati-hati kepada mereka. Yang menyuruh hati-hati Allah dalam Al-Quran. Tapi Allah menyuruh apa? Untuk banyak memberikan maaf. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau berikan maaf, itu baik buat kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi disuruh kita sabar menghadapi wanita itu. Disuruh sabar. Tapi wanita juga harus tahu diri. Dia wajib taat sama suami, harus nurut kepada suami. Jangan ngebantah. Jangan dia kemudian banyak menuntut, jangan. Sabar. Jadi ini ketentuan syariat yang harus kita ikuti. Sudah panjang kalau kita bicara soal masalah ini. Saya ada nulis buku yang bisa baca, Panduan Keluarga Sakinah. Ada penjelasan di situ tentang hak suami, hak istri yang wajib dipenuhi. Dan kita selalu berharap bagi setiap rumah tangga itu yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Itu yang berdoa kepada Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan kaum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.